Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku biha al-usuf wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلى من أبى وقالوا يا رسول الله فمن يأبى يا رسول ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أما بعد. Habainal kiram, para habaib yang sama-sama kita muliakan dan serta kita cintai dan serta kita ta'zimi, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Zainal Abidin bin Hamad Sofyan Al-Idrus dan para habaib yang lainnya juga tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi keberkahan majlis kita pada siang hari ini. Dan para alim ulama, guru-guru agama wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Bushairi, Guru Ustadz Al-Bantani, Guru Fitri Bokanur, Guru Salimi, Guru Soleh, dan para guru-guru yang lainnya juga tidak bisa ulun sebutkan. Tapi namun kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita yang selalu membimbing kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya maupun urusan dunia dan ukhrawinya. Segala apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bil khusus para sesepuh, tokoh masyarakat, orang tua kita yang hadir, Bapak Haji Logop, semoga beliau diberi kesehatan wal afiat, dan terlebih lagi kita hormati Bapak Kepala Desa kita. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita, khususnya Pak Kades kita, selalu diberi kesehatan, diberikan panjang umur, disehatkan badannya, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ulun tu kalau sudah melihat pejabat hadir di acara peringatan Maulid atau Isra Mi'raj, ulun senang benar. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang mau diundang para hadirin di acara peringatan Maulid atau keagamaan, Dudi Mursidin hendak minta pilih, kita pilih lagi. Setuju? Insyaallah. Dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa biar guru calon jar. Apa kita pilih. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati suatu kelahiran yang mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita di pertemuan, di perkumpulan yang agung ini, yang mulia ini, insyaallah dengan penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lepasnya kita di sini melainkan Allah merahmati kita sekalian, Allah berkahi kita sekalian, dan semoga dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin amin ya Rabbal Alamin.
Dan segenap daripada panitia juga saya berterima kasih atas diberi kesempatan dalam menceritakan tentang hikmah daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Dan insyaallah saya berikan kabar gembira kepada para panitia yang sering atau ikut andil maupun yang donatur yang ikut menyumbang atas terlaksana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buat kabar gembira bagi panitia Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan akan saudara-saudaranya atau tetangganya atau para teman-temannya, kerabatnya, siapapun, wa ahya ta'aman, dan dia menyiapkan beberapa makanan, beberapa minuman, wa akhla makanan, dan dia mengosongkan tempat, kata Imam Syafi'i, mengurak ambal, menyiapkan tempat untuk jamaah yang bisa hadir di tempat tersebut, wa amila ihsanan, dan dia berbuat baik, menyambut tamu dengan baik, dengan senyum, dengan rahmah, wa sara sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab dia beramal tadi akan menjadi sebab peringatan tersebut terlaksana. Hasahullah ba'asahullah yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada was sholihin. Niscaya Allah kelak nanti kumpulkan ini para panitia, insyaallah mendapat keberkahan. Allah kumpulkan nanti kelak bersama orang-orang siddiq, orang yang mati syahid, dan dikumpulkan nanti bersama para aulia Allah, wa yakunu bi jannatin na'im, dan dia akan masuk ke dalam syurganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini bingung apa disampaikan nih. Karena sudah sebenarnya tadi inti sari daripada Maulid tadi Sidin sudah membicarakan sangat luas dan jabar. Tapi ulun sedikit melengkapi aja. Dikatakan orang yang paling beruntung di akhir zaman. Nih lihat, dengar. Karena hikmah Maulid ini perlu kita amalkan. Kita menghidupkan sunnah, bukan semata-mata kita nih kumpul aja batu bulik tidak buat apa-apa. Ya, bulik bawa intalu atau bawa nasi kotak. Karena tahun dulu kayak itu juga. Tapi hikmah daripada perayaan Maulid ini kita apa yang perlu kita ambil? Kenapa? Wa alamatul hubbi ita'atu min sunnati saniyah. Kata Nabi SAW, bahwasanya alamat tanda cinta kepada orang yang kita cinta itu, apakah kita cukup nih nah? Kita mengadakan Maulid, perayaan Maulid, mengumpulkan orang, apakah cukup? Kita ini cinta lawan Rasulullah? Belum cukup. Kita bersolawat lawan Nabi, apakah dikatakan kita ini cukup cinta lawan Nabi? Belum cukup. Wa alamatul hubbi al-ita'atu min sunnati saniyah. Tanda orang cinta itu ada, harus kita buktikan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Apa? Al-ita'atu min sunnati saniyah, yaitu menghidupkan taat daripada apa yang diperintah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aksarus sholati alaih, dan selalu memperbanyak selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya dia memperbanyak daripada menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dikatakan kita berada di akhir zaman ini, para hadirin, ada 3 orang yang paling beruntung. Yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua. Makanya orang sangat beruntung, para hadirin, yang mempunyai orang tua dalam keadaan sehat. Seandainya dia menyanyiakan dalam kebaktian itu sangat rugi. Kenapa? Karena kita modal bakti tidak modal besar. Sampai-sampai dikatakan tak kala
kita mempunyai orang tua yang meninggal, ibu terutama. Itu Allah memanggil di langit. Nada munadin fis sama. Ada panggilan suara yang memanggil. Di langit tersebut mengatakan, wahai fulan, wahai hamba-hambaku. Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya, melainkan manusia kalau mendengar. Kita ini aja kalau mendengar. Ini sebagai ujian bagi kita. Bahwasanya yang biasanya engkau mudah mendapat daripada keridhaanku, sekarang tidak ada. Yang biasanya engkau mudah mendapatkan ampunanku, sekarang tidak ada. Yang biasanya engkau, yang aku mudah untuk mengangkat derajatmu, sekarang telah tiada. Maka engkau carilah dengan susah payah dengan mencari daripada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalur orang hendak masuk surga itu kadang-kadang bakti lawan orang tua. Kenapa? Kita itu walaupun kita bakti sama orang tua itu para hadirin, kadang mesti orang tua itu alim, atau kadang mesti orang tua itu bukan ahli ibadah. Walaupun dia swasta, dia orang kafir pun tetap kita wajib bakti kepada orang tua. Makanya nih, mengingatkan. Sampai ada cerita sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini gurulah sahabat Nabi yang tidak pernah terpisah dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau sering ikut berperang bersama Nabi. Puasanya Senin Kamis tidak pernah ditinggal. Bahkan sholat jamaahnya ikut terus bersama Rasulullah SAW. Ikut sholat jamaah. Sini guru masjid nih berapa ikong sembahyang berjamaah? Kami jelah. Alhamdulillah. Subuh berapa orang? Nah, bertiga. Penting berjamaah. Berapa rakaat subuh guru? Sini. 2 rakaat kah? Sama ya berarti. Kalau berbeda maka ada 3 ke 4. Ini momen kita nih nah, kumpul. Jangan hingga maulid nih aja hibak masjid membawa 5 waktu kosong. Yalah. Ini harus momen. Kenapa ajar Nabi? Sholatul jamaah afdal min sholatil fard khamsa wa ishrina darajat. Sembayang berjamaah ini para hadirin, Bapak, lebih afdal daripada sembayang sorangan di rumah. Berapa? 27 derajat. Ada mengatakan riwayat mengatakan 25 derajat. Nah, jadi mumpung masjid ini ada guru, ada qori kita, umpat kita ambil situ. Menghidupkan, ini yang dinamakan kita mencintai Nabi, menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cerita sahabat tadi Alqamah, tak kala beliau hendak sakaratul maut, hendak meninggal, bahasa kita hendak meninggal, tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ditalkin tidak bisa mengucap la ilaha, padahal ibadahnya kurang apa Alqamah ini? Puasanya, sholat berjamaah tidak pernah meninggal kepada Nabi SAW. Tapi di kala sakaratul maut, Alqamah tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Bahkan ditalkin oleh sahabat, wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Gak bisa, tertutup mulutnya untuk mengucap la ilaha illallah. Makanya kita jangan kita berprasangka atau kita samakan di saat kita sehat, kita sadar ini aku bakal sakaratul maut akan mudah mengucap la ilaha, tidak sama di saat kita sehat. Itu diuji, Bu. Di saat kita sakaratul maut itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada amal kebaikan kita, itu orang mau husnul khatimah atau husnul khatimah. Mudah-mudahan kita seberatan husnul khatimah. Lalu bingung para sahabat, kenapa di sahabat tidak bisa mengucap la ilaha illallah? Ditanya, datang kepada Rasulullah, dilaporkan, wahai Rasulullah, Alqamah di saat sakaratul maut tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Lalu kata Nabi, apakah dia mempunyai orang tua? Mempunyai orang tua. Ada ya Rasulullah, panggil. Kita datangi ibunya Alqamah. Wahai ibunya Alqamah, ini anak engkau dalam keadaan sakit sakaratul maut dan dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Lalu kata ibunya, aku tidak mau hadir. Kenapa? Karena di waktu itu dia pernah menyakiti aku, kata ibunya Alqamah. Datang kepada Nabi SAW laporan, wahai Rasulullah, bahwasanya ibunya tidak mau hadir tak kala Alqamah hendak meninggal dunia sehingga tidak bisa mengucap la ilaha illallah.
Kau panggil lagi, kata Nabi diutus untuk bisa hadir ibunya tak kalah sakaratul mautnya si Alqamah. Lalu tiba-tiba dipanggil ibunya Alqamah, mungkin ada kesalahan terhadap ibu tersebut, aku tidak akan memaafkan. Aku tidak ridho kepada anakku namanya Alqamah. Ayo, dengan sebab kedurhakaan Alqamah tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Kata Nabi, seandainya kasih tahu ibu daripada Alqamah, seandainya dia tidak ridho memaafkan daripada ibu si Alqamah tersebut, akan aku bakar jenazah daripada Alqamah tersebut. Lebih baik dia dibakar di dunia daripada dia dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya hati sang ibu tersebut, sejahat-jahat pun anak, bagaimanapun tetap masih ada memaafkan terhadap anak tersebut. Jadi datang ibunya Alqamah, memaafkan tersebut, ridho terhadap Alqamah karena anak dibakar oleh Rasulullah SAW. Maka seketika itu ibunya Alqamah memaafkan daripada kesalahan Alqamah tersebut, maka bisalah mengucap Alqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi besar, beruntunglah bagi orang yang memiliki daripada seorang ibu atau orang tua. Kenapa? Karena Alqamah tersebut lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Ini, makanya minta maaf biasanya ibu-ibu nih, seorang istri sebetulnya ngedukung apabila ibu-ibu punya mertua atau suami kita punya orang tua, kita dukung dia untuk bakti kepada orang tua. Kenapa? Justru apabila kita mendukung seorang suami dia bakti kepada ibunya, itu akan membuka pintu keberkahan, membuka pintu kekayaan, yang rezeki yang sedikit akan menjadi besar dengan berkat apa? Dengan berkat taat seorang anak kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena letak kesuksesan seorang itu tergantung dengan baktinya kepada orang tua. Dikatakan doaul ka doai mi'ati waliyin. Kenapa? Doanya seorang ibu itu seperti doa daripada 100 orang wali. Ini penting. Makanya guru kita itu mengajarkan ini bagi orang yang punya orang tua, ibu khususnya, atau kalau ada bapaknya, itu kalau bisa setiap sore hari Kamis atau malam Jumat atau malam Kamis, itu ibu orang tua kita itu didudukan, kita sujud, kalau bisa kita cuci kakinya, Bu. Ambil ember, kita cuci kakinya, kita cium, kita minta keridhoannya, minta ampun. Itu air yang kita cucikan dari kaki orang tua kita tersebut, itu air yang paling berkah yang ada di dunia. Setelah air yang bersentuhan atau berhubungan dengan para nabi dan para wali, ini air yang menjadi keberkahan. Kalau kita simpan di botol, mau diminum, mau dimandikan, kalau ada yang sakit, insya Allah sembuh. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki kedua orang tua. Makanya lah beruntung bagi kita yang punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Makanya momen kita perkumpulan seperti ini nih, maulidnya kayak yasinan apa aja, itu supaya kita berbakti orang tua. Mungkin kita berdurhaka orang tua, tidak akan mendapat daripada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Ini untung kita doakan orang tua kita buat senang. Tapi juga kenapa karena kabul doanya, mama ini berdoa terus karena kabul. Itu tergantung daripada anaknya seberapa baktinya dulu. Dia tuh kalau bisa jangan kita minta, tunggu diminta doa, tunggu diminta doanya. Justru ibunya sendiri yang mendoakan kepada anak. Kenapa? Tergantung daripada ketaatan dan kebaktian seorang anak kepada ibu tersebut. Itu akan cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu ambil kisah dikit lagi gula. Di zaman Nabi Musa ini dikatakan, beliau ini kan dikatakan kalimullah, orang yang sering berbincang-bincang dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, paling mudah. Itu Nabi Musa tuh kalau berbincang kepada Allah, dikatakan oleh ulama itu sebanyak 3.500 perbincangan antara Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, arini rafiqi fil jannah." Ya Allah,
lihatkan siapa temanku ini yang ada di surga, kira siapa kawanku di surga, siapa teman selevelku ini di surga, kata Nabi Musa. Lalu kata Allah, wahai Musa, itu ada temanmu yang ada teman yang menemani engkau di surga, yaitu seorang laki-laki, tempatnya di sini, dia berjualan di pasar, jual iwak, jual ayam lah bahasa kita. Wah, penjual pedagang, kawan Nabi Musa di surga, bingung Nabi Musa. Tapi namanya perintah Allah, penasaran, datanglah Nabi Musa ke tempat tersebut. Dicari tempat tersebut, berjual iwak, jual ayam. Dilihati kedada hanya seorang pemuda tua aja. Seorang pemuda ini aja, bingung. Maka dilihati seorang pemuda ini yang berjual ayam, berjual iwak nih, dilihat bahasa kita gondrong rambutnya, betato, wah betato. Kalau bisa itu rojulun ayar lah, nakal. Bahkan dikatakan ini laki-laki yang menjual ayam tadi, apa bahasa kita mencuri timbangan. Ayam itu disuntiknya, barat timbangan, nakal. Lalu lapor ya Nabi Musa, ya Allah, karena salah kau ulun ini bekawan dengan laki-laki ini tadi nang betato rambut gondrong di surga. Kata Allah, itu sahabat engkau wahai Musa, itu sahabat engkau. Tapi Nabi Musa ini penasaran. Namanya Allah merintahkan, ya sudah. Datang Nabi Musa tadi kepada seorang laki-laki tadi yang berjual ayam. Wahai fulan, wahai laki-laki, bisakah aku ini anak belang mau bertamu ke rumah engkau? Bertamu ke rumah engkau. Kata laki-laki tadi, bisa. Dibawalah ke tempat seorang laki-laki tadi. Nabi Musa ikut. Lalu seperti melayani tamu, ini tidak tahu bahwa ini Nabi Allah, Nabi Musa. Tidak tahu ini orang laki-laki tadi. Dikasihkan air, dikasih minum. Kata seorang laki-laki tadi, wahai seorang tuan, tunggu sebentar, aku ada pekerjaan sebentar yang aku harus kerjakan. Masuklah laki-laki tadi. Nabi Musa ini penasaran apa yang diperbuat laki-laki ini tadi di dalam kamar. Dihintip oleh Nabi Musa. Dihintip. Tiba-tiba dilihat laki-laki ini tadi ada mengeluarkan kayak model di depan lemari itu, membuka pintu lemari. Ada suatu gendongan, terduduk ada seorang perempuan yang tua yang rentan. Dikeluarkanlah perempuan tadi, digendong, dimandikan, dikasih makan, disuapin, dikasih baju dan sebagainya. Setelah dikasih makan, orang tua ibunya tadi ini mengangkat tangan. Tahu lah apa doa maksudnya, paham lah biar. Tua, rentan, stroke, bahasa kita urusan stroke kayak Bapak Pandir, kalau jelas jelas. Gigil lah, lain lah, jangan juga gigil lain juga lah. Setelah itu dimasukkan lagi, wahai ibu, sebentar aku ada tamu. Dimasukkan lagi seorang ibu tadi, keluar. Lalu bertemu dengan Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, itu siapa? Kata Nabi Musa, itu siapa? Wahai yang Musa, wahai seorang tuan, itu adalah ibuku yang selama ini dalam keadaan stroke, tua, rentan, dan 30 tahun aku merawat ibuku. Tapi kata Nabi Musa, di waktu dia engkau suapin, dia mengangkat tangan itu apa? Yang dia baca apa doanya? Penasaran Nabi Musa ini. Kata seorang ibu tadi, wahai tuan, ibuku ini setiap aku memberi makan, selesai makan, dia mengangkat berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al waladi hada rafiqu Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itu selama 30 tahun tidak pernah berubah doanya, itu aja. Doa daripada seorang ibu tadi. Kenapa? Karena melihat daripada kebaktiannya seorang anak tadi terhadap ibu tersebut, sehingga berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Musa di dalam surga. Nangis Nabi Musa, ibu. Nangis. Lalu heran, kemudian kenapa kau nangis wahai Tuhan? Setelah mendengar ceritaku tadi, wahai bulan, wahai seorang pemuda, bahwasanya wa ana Musa rafiquka fil jannah. Akulah yang ibumu yang kau maksud, itulah Nabi Musa, ya aku, dan akan berteman bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kebaktian seorang anak tadi terhadap daripada orang tua. Makanya kita punya orang tua ini tidak modal besar. Ibadah kita tidak terlalu banyak, asal bakti sama Allah, insyaallah surga di hadapan kita, ibu para hadirin. Makanya kita sayangilah orang tua kita bakti mumpung masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada, kita capek uyuh beribadah hanya mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, orang yang paling beruntung di akhir zaman ini orang yang mempunyai orang tua. Yang kedua yaitu seorang istri bakti kepada suami. Nah, ibu-ibu perlu perhatikan. Seorang istri bakti kepada suami. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Minta maaf. Tapi insya Allah bebinan sini kadada surga beratan, insya Allah, amin. Karena salah satunya penyebabnya menyamakan seorang istri derajat antara istri dengan suami. Kayak model sama aja, model berkawan. Maksud kita kadada akhlak. Kenapa? Karena suami ini menempati daripada kedua orang tua kita. Karena kalau Nabi 4 macam perempuan apabila dia amalkan, misalnya masuk surga, pilih aja surga yang mana. Salat jangan ditinggal, ibu-ibu. Puasa jangan ditinggal. Yang ketiga, taat bakti kepada suami. Yang keempat, menjaga daripada kehormatan daripada perempuan tersebut. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Makanya kita dalam sehari jangan sampai harus ada kita bersedekah walaupun 5.000, 10.000, apalagi peringatan Maulid kita berikan sedekah. Karena kata Nabi SAW, inna sadaqata sir tutfi ghadabar rabb. Orang yang bersedekah secara rahasia, diam-diam itu akan memadamkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang bersedekah ini memang berat. Kenapa? Karena dikatakan tidak keluar orang yang bersedekah itu akan sedekahnya melainkan melewati daripada 70 seton daripada tenggorokan. Maksudnya apa? 70 seton ini maksudnya pertimbangan. Makanya gulai kalau di dalam masjid-masjid itu biasanya Jumatan tuh lah. Biasanya berapa? Celengan Jumat tuh banyak lah nang habang lawan nang biru guru. Pasti nang banyak 2.000, 3.000, 5.000. Itu nang warna habang tuh mungkin selambar 2 lambar. Kenapa? Karena bingung tadi, Kades. Pertimbangannya banyak, itu setan tuh. Memang kurang ajar setan tuh. Kalau orang anak bersedekah tuh pasti lah mikir dulu, lihati dulu. Setengah jam lihati warna tadi nah. Komunitas salah cabut kena. Tak keluar yang habang bayam lah. Lihat orang tuh subani anak membulikan. Jadi lihat tuh setan tuh gawiannya. Pertimbangannya banyak benar. Nah itu daripada orang yang paling beruntung di akhir zaman ini, yaitu orang yang berbakti kepada orang tua, seorang istri bakti kepada suaminya, dan memperbanyak sedekah. Nah itu. Kalau amalan 3. Yang pertama, banyak istighfar. Kita ibu-ibu, para bapak, istighfar. Paling minim kita baca sehari itu 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling minim 70 kali. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan, Nabi aja setiap hari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Amalan paling bagus sudah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersolawat. Paling memuji daripada kekasih itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di waktu Isra Mi'raj. Nabi ini Isra Mi'raj. Sedikit kisah. Nabi ini Isra Mi'raj melihat malaikat. Malaikat ini
banyak bisi tangan, bahkan ribuan, bahkan jutaan tangan malaikat tadi. Lalu kata Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa malaikat ini tadi? Itu malaikat, apa gawian malaikat ini tadi? Yang banyak bisi tangan, jutaan. Itu malaikat tukang mencatat berapa tetesan hujan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tetesan hujan itu dihitung oleh malaikat berapa tetesan hujan selama keluar daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu tidak pernah luput. Lalu Nabi dekat, datangi, wahai malaikat, bertakun malaikat tadi, pernahkah apa yang bisa engkau ini luput, atau bisalah engkau ini menghitung yang lepas daripada hitungan engkau, yang kada bisa kamu hitung? Ada ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, hitungan yang tidak bisa aku hitung daripada hitungan tersebut di saat umatmu yang hadir di suatu maulid dan dia bersolawat kepada engkau, itu tidak bisa menghitung berapa ribuan jutaan rahmat dan keberkahan yang Allah berikan orang yang hadir daripada acara maulid dan bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untung kita daripada peringatan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaAllah kita bisa mengamalkan. Itu aja mungkin dulu, insyaAllah pengen masuk surga, amalkan aja apa yang sampaikan, insyaAllah masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.